apresiasi kepada rekan sejawat. Pak Wahyu ngajar pelajaran apa ya Pak? Informatika Pak. Informatika kelas 7. Kelas 7. Ya. Untuk pembelajaran informatika ini akan diajarkan, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak Wahyu? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik itu dapat menggunakan aplikasi pengolah kata berupa Microsoft Word. Microsoft Word pengolah kata. Terus area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini apa Pak Wahyu? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam menggunakan Microsoft Word sebagai pengolah kata. Dan selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam menggunakan aplikasi pengolah kata. Oh gitu ya. Dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi yang digunakan Pak Wahyu yang dipersiapkan itu apa Pak Wahyu? Strategi yang saya persiapkan yaitu kurang lebih yang pertama membuat modul ajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang pertama, yang kedua yaitu menggunakan media ajar, laptop, internet atau video. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan metode belajar memahami materi melalui video praktek langsung. Jadi nanti anak memahami video dan langsung praktek ya penggunaannya. Ya. Baiklah Pak Wahyu, ya untuk percakapan pra observasi ini saya punya catatan-catatan tentang RPP yang dibuat Pak Wahyu modul ajar. Ya, catatan saya yaitu Pak Wahyu sudah menyusun modul ajar dengan baik dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten, yang mana menggunakan model presentasi, model praktek langsung, pengamatan video sesuai minat anak-anak, dan juga sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana di dalam RPP Pak Wahyu atau modul ajar Pak Wahyu itu ada refleksi siswa tentang pembelajaran yang dilakukan. Nah, harapan kita Pak Wahyu dengan pembelajaran ini, dengan RPP yang dibuat ini dapat memfasilitasi murid supaya jadi lebih aktif dalam mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai keinginan mereka, daya belajar mereka Pak Wahyu ya. Terima kasih Pak Wahyu, nanti kita lanjutkan ke observasi kelas dan ke pasca observasi. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Pak. Pak Wahyu, hari ini kita melanjutkan kegiatan kita yaitu wawancara tentang hasil supervisi di kelas. Nah, Pak Wahyu, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, apa sih yang Pak Wahyu rasakan atau ada yang perlu direfleksikan menurut Pak Wahyu tentang pembelajaran di kelas? Oh ya Pak, yang pertama yaitu proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, itu yang pertama. Jadi yang kedua yaitu sebagian peserta didik sudah dapat menggunakan aplikasi pengolah kata, dan terdapat peserta didik yang belum memahami aplikasi pengolah kata itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu peserta didik sudah aktif dalam pembelajaran. Peserta didik banyak bertanya jika tidak paham, namun masih ada yang pasif atau tidak bertanya. Terus yang keempat yaitu terjadi kendala internet pada memutar video karena jaringan internet yang kurang stabil. Jadi ada kendala ya Pak Wahyu ya, karena jaringan internet Pak Wahyu ya. Ya. Selanjutnya Pak Wahyu, setelah Pak Wahyu bisa merefleksikan kegiatan Pak Wahyu, kira-kira tindak lanjutnya yang mau dilakukan Pak Wahyu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi atau refleksi Pak Wahyu tadi gimana Pak Wahyu? Rencana tindak lanjut yang saya berikan yaitu yang pertama lebih sering melakukan praktek langsung baik di sekolah maupun penugasan di rumah agar peserta didik terbiasa dan lebih memahami penggunaan aplikasi pengolah kata itu sendiri. Terus yang kedua meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pengembangan diri MPD ataupun webinar. Terus yang ketiga berdiskusi dengan rekan sejawat tentang cara menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Ya, baik Pak Wahyu.
untuk refleksi dan tindak lanjut yang akan Pak Wahyu laksanakan. Semoga bisa terlaksana Pak Wahyu ya. Ini ada catatan dari saya tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang pertama, pembelajaran Pak Wahyu sudah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak diberikan metode dengan mengidentifikasi melalui video dalam pelajaran informatika ini Pak Wahyu. Dan kedua, anak-anak langsung praktek langsung menggunakan laptop atau komputer yang ada. Jadi hal-hal tersebut itu bisa menumbuhkan atau bisa mengembangkan potensi anak. Jadi anak bisa mengenal tentang pengolah kata, yaitu yang digunakan yaitu Microsoft Word ya Pak Wahyu ya. Nah, yang kedua Pak Wahyu tentang budaya positif di kelas. Kegiatan di kelas sudah berjalan dengan baik Pak Wahyu. Pak Wahyu sudah memberikan teladan kepada anak dengan memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Ini mengajarkan ke anak tentang disiplin waktu, dan juga Pak Wahyu memfasilitasi anak. Jika ada anak yang tidak paham bisa bertanya dengan Pak Wahyu, dan Pak Wahyu menjawab tanpa membeda-bedakan anak itu. Nah, ini mengajarkan ke anak agar saling menghargai. Nah, selanjutnya Pak Wahyu melakukan refleksi ke anak. Tentang menanyakan kepahaman anak, menanyakan kesulitan anak tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, Pak Wahyu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, terutama tentang praktek langsung penggunaan Microsoft Word. Anak yang belum pernah tahu jadi tahu, anak yang belum tidak tahu huruf A di mana, huruf B di mana di laptop itu jadi tahu. Pak Wahyu sudah menumbuhkan sikap berpikir anak, yaitu bernalar kritis Pak Wahyu. Nah, jadi anak yang tidak tahu jadi timbul rasa ingin tahunya dengan hal-hal tersebut, kegiatan-kegiatan Pak Wahyu tersebut. Oke Pak Wahyu, saya rasa itu kegiatan kita pada kali ini. Semoga ini dapat menjadi manfaat untuk saya pribadi dan khususnya untuk Pak Wahyu dalam peningkatan dan perbaikan pembelajaran ke depannya, sehingga pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid untuk mengembangkan potensi murid sesuai minat mereka masing-masing. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih kembali Pak.